Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan majelis guru, kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan presentasi saya dan ilmu juga yang saya dapatkan di CGP. Jadi kita sharing saja ya Bapak-Bapak Ibu. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini ada 3 macam pertanyaan pemantik. Ini nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saya minta untuk menjawabnya, yang jawabannya setuju atau tidak setuju. Nanti kita letakkan di papan share from Ibu. Share from yang sudah ada di sini. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Adapun yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Ibu Bapak semua? Hal ini yang pertanyaan pemantik ini adalah hal yang kita alami selama kita di sekolah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu jawab. Ini saya bagikan kertasnya. Silakan Ibu jawab setuju atau tidak. Setelah Bapak Ibu menjawab, silakan ditempelkan setuju atau tidak. Yang pertama setuju atau tidak. Yang kedua nomor ya, Bu. Ya, bikin nomornya. Nah, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Sini aja lah kita tempel Bapak Ibu. Ya, silakan ditempel di depan. Dan mau Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada Bu? Nah, dari jawaban Bapak-Bapak Ibu, saya coba bacakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju ada 1, 2, 3, ada 3. Sedangkan tidak setuju ada 2. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada umumnya kita setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kebanyakan seluruhnya bahkan kita setuju ya. Nah, berarti dari hal yang sudah saya pelajari di CGP, di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak, banyak dari kita yang setuju. Ada juga sebagian yang tidak setuju. Ini setelah yang saya pelajari di CGP, ini pemahaman kita ini adalah salah Bapak Ibu. Kemudian pemberian, kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu belum tentu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Untuk penyebarannya nanti kita jabarkan. Kemudian
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, hal yang kedua ini banyak seluruhnya kita setuju. Nah, persepsi inilah yang harus kita rubah bapak-bapak ibu-ibu. Karena saya belajar di CBP dan nanti akan saya paparkan, ternyata memberikan hukuman dengan hal yang positif itu tidak juga bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, untuk penjelasan dan penjabarannya nanti kita jabarkan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini juga kebanyakan dari kita memberikan pernyataan setuju. Nah, ini juga terlalu merupakan persepsi yang salah kita selama ini Bapak Ibu. Karena memberikan penghargaan itu tidak akan memang bisa meningkatkan motivasi anak, tetapi anak nanti akan terbiasa dia melakukan sesuatu tidak dari dalam hatinya, tetapi mengharapkan penghargaan dari apa yang dilakukannya. Kita kalau bisa disiplin itu memang datang dari hati anak itu sendiri. Begitu yang saya peroleh ilmu di dalam CBC. Next. Kemudian ini ibu-ibu, bapak semuanya pasti bertanya atau setidaknya memiliki persepsi di kepala bapak ibu apa itu budaya positif. Nah, untuk itu saya minta tolong lagi kepada ibu bapak, apa itu budaya positif menurut bapak ibu saja, yang simpelnya saja. Silakan bapak ibu tulis jawabannya di kertas ini, nanti kita tempelkan lagi. Apa itu budaya positif? Kalau sudah, ibu bapak bisa tempelkan kembali di styrofoam kita dan nanti bisa kita bacakan. Diam aja, kamu hijau, semuanya sama ya Bu. Iya orangnya. Apa itu budaya positif? Kalau bapak ibu sudah selesai, silakan ditempel di styrofoam kita. Dan sambil menunggu ibu ini menulis, saya bacakan hasil dari pendapat kita tentang budaya positif. Budaya positif yaitu suatu kegiatan atau kebiasaan baik yang sering atau dilakukan secara turun-temurun atau berulang-ulang. Sedangkan yang satu lagi, perilaku yang mencerminkan kepada hal-hal yang lebih baik. Terdapat lebih budaya yang sesuai dengan
norma agama, adat istiadat. Kemudian berdisiplin adalah sebuah kegiatan yang menjadi kebiasaan yang baik untuk sering dilakukan secara turun-temurun. Itu budaya positif. Sudah betul? Ya. Silakan Ibu Gwen tadi menuliskan budaya positif adalah kebiasaan yang merupakan nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai keyakinan yang mengarah ke keselamatan dan kebahagiaan hidup. Ya, itu pengertian atau budaya positif di dalam otak kita masing-masing. Next book. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini artinya budaya positif di sekolah. Nah, yaitu berupa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Disiplin adalah tata tertib, itu berupa tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, kemudian juga anggapan kita selama ini dihubungkan dengan hukuman. Kemudian disiplin juga pada orang lain untuk menetapkan kepatuhan, menghasilkan ketidaknyamanan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Nah, makna disiplin yang secara umum yang kita persepsikan di dalam pikiran kita selama ini yaitu tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, setelah saya pelajari di CPP, ini juga termasuk disiplin. Kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan menghasilkan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin dengan hukuman yang biasanya kita sering kita lakukan di sekolah kepada siswa kita, itu adalah hal yang salah. Nah, disiplin itu terdiri dari disiplina atau belajar, di mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi persepsi kita selama ini sudah salah mengenai disiplin. Nah, kemudian nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semuanya tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila ini, ya Bu. Karena kita di dalam kurikulum kita ada sekarang profil pelajar Pancasila, di mana isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Adapun motivasi yang mendasari perilaku manusia untuk disiplin, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan yang kedua ini adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu termasuk motivasi internal. Kita bahas teori motivasi hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Nah, untuk menghindari ada tiga teori perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang dalam taraf ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah, jadi dalam motivasi ketidaknyamanan ini ada berpengaruh terhadap fisik dan psikis kita. Kemudian motivasi ini bersifat eksternal, yaitu yang datang dari luar. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu orang dengan perilaku ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini bersifat juga eksternal atau dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menjadi orang yang orang lain inginkan. Nah, di mana di sini ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti motivasi yang ketiga ini berasal dari dalam diri, bukan dari luar diri. Nah, kemudian kita bahas mengenai hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah dari pihak yang memberi hukuman. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Umumnya kita, Bapak Ibu, kalau menghukum siswa kita kan tidak ada kita rencanakan sebelumnya. Makanya dia bersifat hukuman. Kemudian konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, ini atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini umumnya tata tertib, ya Bapak Ibu, atau peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau kuat. Hal ini merupakan hasil pikiran dari dosen. Nah, jadi restitusi ini di sini murid-murid tidak apa-apa melakukan kesalahan. Justru kesalahan itu kita sebagai guru untuk memperbaiki kesalahannya lagi. Nah, jadi dalam proses dia belajar wajar-wajar saja kalau mereka itu salah. Nah, untuk memperbaiki dan kita guru untuk mengembalikan dia kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi salah itu tidak apa-apa ya Ibu, Bapak. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Di sini Alif Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di mana di sini penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Nah, jadi hukuman ini, persepsi kita selama ini kalau menghukum misalnya siswa terlambat, kemudian kita kasih hukuman, itu sangat tidak real sekali ya Bapak Ibu. Itu yang sudah saya peroleh di CDP, di mana dalam mengemukakan atau kita harus penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Bahkan saking gawatnya hukuman itu bisa merusak psikis dari murid kita. Jadi saya himbau supaya kita tidak boleh lagi menghukum siswa kita. Tapi kalau kita di sekolah
ini ya Bu ya. Walaupun sudah kita lakukan berkali-kali teguran, bahkan kita kasih hukuman, tetap juga anak kita seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif sama sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di dalam pendidikan atau di sekolah sering memotivasi anak itu untuk memancing motivasi atau meningkatkan motivasi belajar anak dengan mengasih penghargaan, itu tidak efektif sama sekali. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Nah, jadi kalau ternyata kita selama ini, saya pribadi ya Bapak Ibu, sering juga memotivasi anak. Misalnya kalau anak tidak mau mengerjakan tugasnya, kalian nanti tidak dikasih nilai. Nah, itu juga hukum oleh penghargaan, Jadi itu tidak akan menambah kualitas, malah menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kenapa penghargaan bisa mematikan kreativitas? Karena kreativitas itu datangnya dari dalam diri. Kalau misalnya penghargaan itu penghargaan itu untuk membangkitkan motivasi, maka kreativitas anak kita jadi terhambat. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, seperti saya bilang di awal, misalnya siswa kita terlambat atau berkelahi, sering kita kasih hukuman. Nah, itu kita rubah lagi ya Bapak Ibu, walaupun itu memang efek jerahnya sangat bagus dan jika anak berubah, tetapi mereka nanti akan mengulangnya lagi. Kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang paling bagus Bapak Ibu, yaitu motivasinya dari dalam diri atau kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Nah, bentuk program kebajikan ini atau apresiasi pengakuan ini adalah bisa berupa pujian ya Bu. Misalnya siswa kita cepat, biasanya dia yang lambat mengerjakan tugas di sekolah, yang tugas-tugas yang kita kasih lambat. Kemudian pas waktu kita mengajarkan berikutnya, dia cepat mengerjakan tugasnya. Nah, kita kasih dia penghargaan, baik itu dengan kata-kata maupun dengan pujian ya, tidak dengan bentuk barang atau benda. Kemudian pengakuan bisa itu secara khusus, bisa secara pribadi, kemudian memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, dan juga memberi pengakuan secara konsisten atau berlanjut. Kemudian fokus pada proses, jadi kita harus fokus dan merubahnya itu butuh proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, di mana di sini ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Ini kalimatnya Ibu, pembuka. Kemarin saya memperhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau ada murid baru di kelas kita, maka nilai kebajikan pembukaannya, kemarin saya memperhatikan kayak gini, misalnya kemarin kamu terlihat sangat senang belajar ini, atau kemarin tugas kamu sangat bagus. Itu merupakan pembukaannya. Sedangkan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali, berarti rasa peduli kita terhadap siswa itu sangat besar. Kemudian pembukaannya, saya menghargai, misalnya Ibu sangat menghargai kalau kamu diam, tidak berisik atau tidak usil dengan teman kamu. Jadi itu kata-kata contoh pengakuannya. Saya menghargai, atau Ibu menghargai kamu nak kalau kamu tidak bertengkar. Ibu menghargai kamu nak kalau kamu menyelesaikan tugasmu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Jadi peduli kita
terhadap siswa. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk misalnya rasa ini menunjukkan nilai kebajikan, yaitu rasa tanggung jawabmu. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini semuanya situasinya adalah yang terjadi di dalam kelas kita atau sekolah. Nah, kemudian ada hukuman atau konsekuensinya. Misalnya tindakan guru mencatat 100 kali. Ini kita sering ya Bapak Ibu melakukannya. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, atau saya tidak akan bertegar lagi. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu, untuk memberi hukuman kepada siswa kita. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Kemudian saya diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sangat begini dulu ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Misalnya siswa kita saat ujian atau saat belajar di kelas melakukan mencoret kertas tugas temannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket atau lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK misalnya. Atau membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol minum saat belajar. Itu tindakan. Nah, ini semua yang pertama mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari. Ini juga merupakan hukuman. Saya diminta push up. Juga merupakan hukuman. Nah, yang semuanya ini harus kita coba lagi untuk menghilangkannya. Karena dengan hukuman itu seperti dari awal tadi tidak lagi efektif untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Sedangkan mengganti kertas teman yang dicoret ini konsekuensinya. Sedangkan begitu juga dengan pernyataan luar sebelumnya adalah merupakan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ibu dan bapak mungkin bertanya apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kita bisa berupa fisik seperti tadi ya Bapak Ibu, dan bisa juga berupa psikis karena kita marah-marah. Kalau kita ngasih hukuman terus pasti menggunakan nada yang agak tegas dan kasar ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi itulah efek dari menghukum. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu paksaan, sifatnya berupa paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi sifatnya berupa stimulus atau tanggapan. Nah, konsekuensi hukuman konsep diri yang buruk. Nah, jadi kita kurangi lagi ya Bapak Ibu untuk memberi hukuman kepada siswa kita karena ini bukan konsep diri yang buruk. Jangka waktunya juga lama. Kemudian sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Sedangkan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Jadi kalau hukuman biasanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut ya Bapak Ibu, karena takut dihukum. Jadi dia belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian marah. Kalau hukuman kita kalau menghukum siswa kita pasti menggunakan sifat marah. Kemudian ada juga rasa bersalah. Itu yang terjadi pada siswa ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, dari itu kita mengulangi memberikan hukuman kepada siswa kita. Karena itu tidak efektif untuk meningkatkan disiplin. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu ya Bapak Ibu. Contoh
perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, hukuman murid atau anak belajar menyelesaikan kesalahan. Sedangkan identitas sukses, disiplin, konsekuensi murid belajar taat peraturan, itu konsekuensi. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Sedangkan untuk kedua, mencoba mengontrol anak dengan peringatan negatif, membayar upah kesalahan. Kalau kita mengasih anak itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan peringatan positif. Sedangkan untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dia bisa mengoreksi dirinya. Sedangkan untuk hukuman, dampak pada murid akan merasa marah, merasa bersalah, merasa rendah diri, dan mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, murid akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau absensial. Sedangkan untuk restitusi, anak atau murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, lagi untuk hukuman tiba-tiba itu hukuman itu kan kita tiba-tiba ngasihnya Bapak Ibu, tidak kita rencanakan. Jadi itu berupa tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, sedangkan kalau konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal. Konsekuensi ini sama dengan peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah atau di kelas. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Sedang hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid atau siswa. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini umumnya keyakinan kelas ini kita bikin pada awal pembelajaran atau semester awal, di mana tahun ajaran baru, di mana kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh ya Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya kemarin juga pernah membuat pada awal semester saya membuat keyakinan kelas. Sayangnya saya menggunakan kalimat yang tidak berbentuk positif. Misalnya anak tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi kalimat yang tidak boleh itu tidak bisa kita gunakan untuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi di dalam kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam kegiatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi hendaknya Bapak Ibu pada waktu masih semester atau tahun ajaran baru ini kita ajak siswa-siswa kita untuk membuat keyakinan kelas. Di mana nanti kalau tujuannya apa? Jika anak-anak ibu bapak semuanya melanggar dari keyakinan kelas, kita bisa menohong atau memberikan kepada mereka kembali. Nah, ini tidak sesuai kan dengan keyakinan kelas yang kita bikin. Nah, kita musyawarahkan dengan siswa kita, bukan datang dari kita, tapi kita boleh mengarahkannya karena kita siswa kita adalah siswa-siswa SLB.
lakukan dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa aja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penugasan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu berupa kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan dan perasaan aman. Ini berupa psikis. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima yaitu berupa kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Ini berhubungan dengan sosial. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sedangkan yang ketiga yaitu penguasaan, di mana sini menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian kebutuhan didengarkan, memiliki harga diri atau dianggap berharga. Itu kebebasan. Lanjut kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kemudian ada kebutuhan akan otonomi. Kemudian ada kebutuhan memiliki pilihan. Kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi itu kebebasan. Nah, sedangkan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kemudian ada kebutuhan bermain, kebutuhan tertawa, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Itu kebutuhan hidup. Kemudian lanjut dengan posisi kontrol. Kita sebagai guru biasanya memiliki 5 posisi kontrol, di mana yang pertama kita sering sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebelum 5 posisi kontrol ini, yang lebih baik kita terapkan di dalam murid-murid kita adalah sebagai manajer. Nah, penghukum ini tidak bagus karena nanti muridnya akan kena secara fisik dan psikis. Misalnya contohnya kita sebagai penghukum. Misalnya nanti saya kasihkan videonya. Misalnya bagaimana sifat guru tersebut yang sebagai penghukum membuat rasa bersalah kepada anak, kemudian kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ibu-ibu, bapak semuanya bisa menyaksikan videonya. Ini sebagai penghukumnya bapak ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, jujur saja ya Bapak Ibu, kebanyakan kita sering menggunakan posisi ini kepada siswa kita, yaitu sebagai penghukum, di mana posisi penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal.
Kemudian guru percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara tersebut. Kemudian posisi penghukum, nadanya itu kalau kita menghukum, yang posisi kita ambil penghukum yaitu nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata berotot biasanya ya Bapak Ibu kalau kita mau menghukum siswa kita. Kemudian jangan menunjuk-nunjuk, menghardik, ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid atau siswa kita marah dan mendendam sama kita serta bersifat agresif. Jadi kita kalau sebisa saya pun belajar untuk tidak memberikan hukuman kepada siswa kita. Tapi itu memang sulit Bapak Ibu, apalagi siswa kita dari SLB. Memang sulit, tapi itu yang harus kita coba untuk melakukan. Selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Jadi siswanya itu merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, buat merasa bersalah, posisi ini guru bersuara lebih lembut, halus dan sedih. Nah, ini jarang ya Ibu, Bapak. Ada juga kita lakukan atau kita secara tidak sengaja melakukannya atau mengambil posisi kontrol yang kedua ini, yaitu membuat merasa bersalah. Kemudian orang yang merasa bersalah dibuat tidak nyaman atau bersalah dan rendah diri. Jadi siswa kita itu merasa tidak nyaman dan bersalah serta rendah diri jadinya. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah yang mengecewakan karena telah mengecewakan guru dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi bahaya lagi, mereka akan menumbuhkan amarahnya yang negatif dengan menyakiti diri sendiri. Jadi takutnya siswa kita menyakiti dirinya sendiri karena merasa bersalah tadi. Jadi membuat posisi kontrol membuat merasa bersalah ini juga tidak bagus ya Bapak Ibu untuk kita pakai di sekolah kita. Selanjutnya adalah posisi teman. Jadi kita dengan siswa sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah. Untuk posisi kontrol yang ketiga ini, yaitu sebagai teman, ini juga kurang bagus ya Bapak Ibu kita pakai karena guru tidak
negatif. Jadi posisi teman ini ada positif dan ada negatifnya. Adapun dampak positifnya akan bercanda dan tercipta hubungan baik dan humoris antara murid dengan siswa. Itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya, bila guru tidak membantu murid, murid akan kecewa karena murid menggantungkan harapannya kepada guru. Jadi ini tidak bagus juga ya Bapak Ibu, kita ambil posisinya. Kemudian posisi ini guru bersikap ramah, akrab, bercanda, dan senyum jenaka. Kemudian hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi murid akan bergantung pada gurunya. Jadi tidak tercipta lagi disiplin. Jadi ini yang sebagai teman ini kurang bagus kita terapkan di dalam sekolah kita. Selanjutnya pemantau, posisi sebagai pemantau. Next. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, untuk posisi sebagai pemantau, posisi pemantau ini guru mengawasi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jika murid melanggar, maka harus berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat. Ini tadi gurunya menanyakan bagaimana jam berapa kita masuk, berarti dia mengingatkan. Sedangkan posisi pemantau nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Nah, itu nada suara dari gurunya. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Guru tidak emosi, namun murid tidak nyaman dengan konsekuensi yang dibuat. Posisi sebagai pemantau ini juga kurang bagus kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah dan menghadapi siswa. Lanjut yaitu posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu tinggal. Nah, posisi manajer ini sangat bagus kita ambil ya Bapak Ibu. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilakan murid dengan bertanggung jawab akan perilakunya.
mana kita menanyakan kenapa dia terlambat, kemudian bagaimana solusinya. Yang mencari solusi itu bukan kita ya Bapak Ibu, tetapi siswa kita. Makanya posisi manajer ini sangat bagus kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian guru mendukung dan membimbing murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi ya Bapak Ibu, Sinaran ini mencari sendiri bagaimana solusinya dari permasalahan keterlambatannya. Kemudian murid diajar menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain, bukan menyangkut tetapi membimbing, menuntut ya, bukan membimbing, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai seorang manajer bagi dirinya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer inilah yang paling bagus kita pakai Bapak Ibu. Kita lanjut kepada segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi, adapun tahap dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah salah satu ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa kita. Nah, segitiga restitusi ini tidak mutlak kita gunakan untuk setiap kasus yang dihadapi oleh siswa kita. Kalau kasusnya sudah berulang-ulang, itu tidak bisa lagi menggunakan segitiga restitusi. Dan kemudian kalau kasusnya banyak yang melibatkannya atau banyak siswa, itu tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Sedangkan tahapnya seperti ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi Bapak Ibu, misal contoh kemarin saya membuat kasus di mana anak saya sering tertidur di dalam kelas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Kita menanyakan dulu kepada siswa kita, kenapa dia bisa tertidur. Kemudian kita menjelaskan kepada dia tidak apa kita membuat salah, tetapi kita harus mencari menambahkan tetapinya. Tetapi apa misalnya saya tidak apa kita melakukan salah, tetapi untuk yang akan datang zero. Kemudian validasi tindakan yang salah, di mana validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan salah ini bisa dilakukan misalnya anak-anak ibu melakukan kesalahan saya seperti tertidur tadi. Kenapa kamu melakukan kenapa kamu bisa tertidur? Berarti kita mencari penyebab dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itulah gunanya kita di dalam kasus menghadapi kasus anak. Itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Di awal pembelajaran, seperti tadi saya jelaskan di awal, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Nah, inilah gunanya, yaitu untuk menyelesaikan solusi permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi atau yang terjadi oleh siswa kita. Dengan menanyakan keyakinan kelas itu, yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kemarin ada kasus siswa saya yang tertidur di kelas. Jadi kita bisa mengatakan, kenapa kamu bisa tertidur?
Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, bisa kita kaitkan ke sana dengan tindakan yang salah. Nah, itulah penerapan budaya positif di kelas. Nah, jadi kita dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, jadi sebaiknya kita menyusun keyakinan kelas di mana nanti kita, karena kita di SLB, siswa kita berkebutuhan khusus, jadi sebaiknya kita membimbing dan mengarahkan keyakinan kelas. Kan sekarang ini masih tahun ajaran baru, jadi Bapak Ibu silakan di dalam kelasnya menerapkan berdiskusi dengan siswanya. Nah, sebaiknya kita kita membuat keyakinan kelas. Jadi kayak nanti kalau misalnya apa gunanya keyakinan kelas ini, jika ada terjadi kasus, jadi ibu bapak semua bisa mengaitkan keyakinan kelas tersebut dengan kasusnya. Jadi siswa merasa dia telah melakukan pelanggaran dan pelanggarannya ini gitu. Pelanggarannya itu yang peraturannya itu mereka yang membuat dari mereka, bukan dari kita. Kita hanya mengarahkan saja. Demikian Bapak Ibu presentasi saya mengenai budaya positif di kelas. Dari sekian presentasi saya, Bapak Ibu masih ada yang masih diragukan atau yang ingin dipertanyakan, silakan. Ada Bapak Ibu? Berarti yang saya jabarkan mudah-mudahan saya berasumsi apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil aja yang ketutup. Jangan di stop. Ambil aja. Oke.